kita tanpa Reja nih. Berdua dulu. Nggak apa-apa kan ngetes juga pertama kali nih bikin podcastnya dari Zoom. Karena gue nggak mau mati berkarya dalam corona. Iya Ini sih. kayak gimana ya? Ya orang corona di rumah aja kan jadi bikin yang aneh-aneh. Ya kan? Iya sih. Nih sebelumnya lu gimana? Libur? Gue tetap masuk. Termasuk? Gue nggak bisa gue kerja di rumah. Bingung lu ya? Stres. Kan sebenarnya lu bukan yang harus ketemu tatap muka sama klien. Iya, kalau di kantor kan enak bisa nanya, bisa bercanda, bisa ngobrol. Temen-temen lu juga mending masuk juga kali ya. Iya. Tapi job-joban lancar sama pandemi gini. Alhamdulillah lancar sih. Grafis kan? Iya. Lu ada job-joban interior? Ya, gue kagak ada. Gue lebih ini dulu. Apa maksudnya? Terjun kerja gue kan bukan desain. Oh, lo di proyek sih ya? Iya, pengawas proyek. Gue lebih ngawasin proyek. Ya, apalagi kalau pandemi gini kan, wah, banyak gedung yang sebenarnya nggak boleh masuk. Kan kata pemerintah kan kalau proyek tetap berjalan kan? Iya. Itu kan proyek-proyek dalam tanda kutip. Kalau proyeknya numpang di gedungnya libur, tutup. Iya sih. Tetap. Makanya lagi kosong juga sih. Nah, proyek juga. Gara-gara mungkin bos-bosnya pada kalah tender. Iya. Lagi corona. Nah, lu kalau di grafis lu gimana? Lancar? Kalau di kantor lancar aja. Maksud gue ya kayak ada sih beberapa yang jadi sedikit doang bikin promo gitu, tapi sedikit, nggak kayak sebelum corona dulu kan. Wow, bikin promo terus semenjak corona PSBB Sebelum transisi. corona apa? Oh, new normal. Yeah, new normal udah mulai banyak lagi, udah nggak sesedikit dulu. Nah, lu kalau bikin grafis gitu, pamflet, poster gitu? Iya, rata-rata ini promosi buat Instagram. Tapi tanpa cetak dong? Iya, rata-rata tanpa cetak. Paling yang dicetak menu, card. Menu aja kan sekarang udah pada di-scan kan, langsung ke Google Drive kan. Benar. Ya paling gue bikin card yang di meja tuh yang buat di-scan-nya itu doang. Lah, menu digitalnya? Menu digitalnya kan udah lama, jadi tinggal di-upload ke Google Drive doang. Oh, ya. Tinggal dijadiin QR code-nya doang. Nah, tuh lu langkah-langkah lu gimana tuh? Biar nih outputnya keluar nih karya lu dari si klien. Kalau gue biasanya si kliennya, jadi si gue kliennya ya anggapnya klien gue kafe nih. Iya. Yeah. Mayoritas kan klien kantor gue kafe. Apa? HP susu. Itu kopi. Susu. Ya gue demennya nyusu. Konotasinya beda dong. Ya udah gak apa-apa dah. Kopi dah. Ya. Nah, si kafe-kafe ini kan punya tim marketing sendiri tuh. Nah, mereka yang nentuin mau jualan apaan, harganya berapa, promonya gimana. Nah, terus pas udah jadi briefnya, oke, minggu ini kita mau promoin kopi 1 liter misalnya. Rasanya cappuccino, creme brulee, sama americano. Nah, diskon 40% buat beli 3 produk sekaligus gitu. Nah, itu dikasih ke gue. Mas, tolong materi isinya.
Iya, materi Dari promonya. pamfletnya, iya. Mas, tolong bikinin promo buat di Instagram feed sama story Hmm. eh, tentang 3 kopi ini yang 1 literan buat disebar besok gitu. Udah gue Hmm. bikin tuh baru. Nah, dalam segi ini lo liar aja nih, warna, patokan-patokan ininya apa? Gambarnya. Oh, gue taruh aja di sini nih kopinya, fontnya, jenisnya, ya kan? Apa udah ada pakem-pakemnya? Oh, saya maunya warnanya oranye karena identik si klien oranye. Terus botolnya harus di sisi kanan. Ini udah di layout lah sama dia. Lo tinggal di iniin. Kalau patokan-patokannya paling gini, warna udah jelas, warna background misalnya cafe A warnanya hijau, udah berarti hijaunya harus hijau yang itu, nggak boleh keluar dari hijau yang itu, gitu, Hmm. nggak boleh lebih gelap, nggak boleh lebih terang, itu satu. Hmm. Yang kedua font, misalnya Hmm. dia pakai Adobe Caslon atau Yeah. katakanlah Helvetica, ya udah pakai Helvetica aja atau Adobe Caslon aja, jangan pakai font yang lain. Hmm. Terus, Eh, terus kalau layout balik lagi ke style si kafenya. Kalau emang dari awal dia agak liar, gue bikin layoutnya yang liar. Tapi kalau misalnya style yang rapi-rapi, harus berjejer sama rata gitu, gue ngikutin gaya yang dari sebelumnya aja. oh iya ya, gue berarti lu terpakem dong ya. Iya. Yeah. Nah, itu mirip-mirip kayak apa? Interior juga. Nah, kayak gimana itu? Gue belum tahu nih, Bob, cara kerja desain interior. Kalau kalau gue kan biasa dapetnya itu. Jadi bos gue, misal di kantor gue yang lama itu, dia di tender dulu. Anggaplah di bank ya, BUMN. Nah, kalau BUMN itu dia per tahun. Ada kontrak yang per tahun. Nah, dia per tahun itu, jadi misal contohnya per tahun, kantor dia ada 50 proyek se-Indonesia. Nah, itu 50 dibagi-bagi nih. Misal si kantor A, B, C, D, E gitu ya. Nah, dari E itu misal 10, 10, 10, 10. Nah, 50. Nah, udah berarti dalam setahun itu dia dapat ngedesain interiornya 10. Si satu kantor lo itu. Ya, cuma di mananya ini di ini lagi di apa lah, nggak tahu maksudnya. Oh, itu yang nentuin si klien nih, Ya, si si banknya. pihak banknya itu, ya pokoknya lu dapat 10 aja dalam setahun dengan nominal segini gitu. Nah, nanti yang satu di Bandung, satu di Surabaya, satu di Jakarta gitu. Ya itu belum dikasih tahu kayak gitu. Nah, itu pun juga di tender lagi. Gitu. Nah, lu kan kalau Bank Mandiri udah ada brand guideline-nya nih. Misalnya, tahu sendiri kan Bank Mandiri warnanya 2 nih, biru sama emas. Ya, si pitanya ya. Yeah, fontnya kan warna biru, Ya. pitanya Nah, warna emas. Nah, tuh nah, boleh gak lo ngedesain di, misalnya, anggaplah kantor cabang, tapi lo make warnanya di luar 2 warna itu, boleh gak sih? nah, itu dia juga ada pakemnya. Ini gua ini nih urutin dari apa namanya? Dari pola desain ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, kalau kantor BUMN gitu atau enggak yang udah ada pakemnya dia, jadi ada bukunya. Ini Buku. furniture yang kita pakai dengan ukuran segini, ini 3D-nya, ini contohnya kayak begini gitu. Udah ada ininya lah. Nah, terus dia temanya kayak begini. Lo rata-rata coba lo lihat Bank Mandiri. Dia nggak ada, dia paling kuningnya cuma segaris. Itu di fasad doang. Kalau lo Aksen. lihat.
aksen. Iya. Rata-rata dia biru. Nah, itu Iya. kalau pakai ACP. Nah, jadi kalau lo udah megang satu proyek mandiri, lo bakal apa lo udah. Oh, Karena berarti se-Indonesia udah gitu semua. mirip Tinggal sama. lo Iya. nyesuain lingkungannya aja. Ada yang misal dia mau nyewa ruko, ada yang 1 ruko, ya 2 ruko, ya cuma sesuaiin ininya aja. Jadi Ukuran. tuh desainernya tinggal kopas-kopas aja. Dia Oh, udah gitu. bikin meja, ada kopas. Ini 3D-nya juga ya nggak beda-beda jauh. Nah, Karena kan udah ada pakemnya. itu kan brand yang udah punya pakem. Nah, Kalau misalnya ya gue mau bikin, pribadi ya. Nah, polanya nih. lo nentuin Nah, pakem sendiri apa lo ada yang harus lo tanyain ke gue? ada. Apa ya Jadi itu? waktu kalau kita tuh harus tanyain kebutuhan. Contohnya? Ya kebutuhan lu jumlah orang yang bakal tinggal di situ. Oh, yang bakal sirkulasi orangnya. Ya jumlahnya lah. Misal kayak lu di rumah lu bertiga. Iya. Gue misal berdua sama anak 1 bertiga juga misalnya gitu kan. Iya. Oh, ini rumah nih ya. Iya, Nah, tinggal tetap lah di situ. mm, Ya kan? Nah, gue harus tahu itu, terus gue harus tahu dari segi umur. Ya kan? Yang tinggal di iya. situ kisaran umurnya berapa tahun sampai berapa tahun. Terus dalam segi aktivitas, misal kayak lo desainer grafis. Ya kan? Nah, terus misal kayak ntar istri lo PNS kah, ntar anak lo TK, SMP kan, aktivitas lah. Nah, ketiga, ya gue harus tahu hobinya. Hobinya, misal, gue suka baca, gue suka ngumpulin, bini lu suka masak, misalnya gitu. Ya kan? Nah, dari situ baru gue cari namanya itu skema pemikiran. Mapping. Ya, yeah, mapping. Main mapping. Mapping. Iya. Itu juga di DG gitu. Ada. Nah, misal kayak rumah. Nah, misal lu tinggal tentuin aja si klien mau garis besarnya. Oh, gue mau rumahnya tipe tropis atau enggak minimalis. Nah, dari minimalis gue buletin sampai cabang-cabang tuh. Warna-warna minimalis, abu-abu, gitu kan. Misal putih. Nah, terus bercabang lagi bentuk-bentuk minimalis. Kotak, ya kan, persegi panjang. Gitu-gitu. Nah, itu bercabang lagi. Baru gue masuk ke ukuran. Gue ukur tanah, gitu rumah, ya kan. Nah, gue baru masuk zoning. Zoning itu kayak pembagian hijau, merah, kuning. Nah, kalau yang hijau, misal itu wilayah siapa aja boleh masuk, kayak ruang tamu, ya kan, teras. Nah, gue masuk ke kuning. Kuning, ya bukan nggak boleh semua masuk lah, tapi ada yang boleh, misal kayak dapur, toilet, ya kan. Nah, itu ke merah, itu kayak kamar pribadi. Tuh. Nah, itu kan gue zoningin tuh sesuai dari pintu masuk. Itu kita pikirin alur sirkulasi orang. Nggak mungkin dong lo masuk langsung tempat tidur, Oh iya. kamar, kan nggak mungkin, ya kan. Nah, kamar gue taruh belakang. Nah, itu namanya zoning dulu. Nah, dari zoning baru gue masuk ke layout. Kayak gimana tuh? Nah, ya kalau dari zoning kan itu dia pembagian kotak-kotak merah, kuning, hijau. Ya kan? Nah, kalau layout kan lu udah nentuin di kamar, di toilet. Enaknya sih kalau dari tanah kosong. Nah, tapi kalau lu dari renovasi yang udah ada titik sumur airnya, nah lu kan kalau mau pindahin biaya lagi, kayak gitu. Oh iya, belum bongkar pondasi ya. Misalnya ibaratnya gitulah ya. Nah, kita harus sesuaiin, mau nggak mau kan. Ya toiletnya kita nggak pindah. Nah, akhirnya jadi ada yang acak adul dikit, nggak masalah lah kayak gitu. Baru masuk ke 3D. Nah, di 3D biasa klien sih cuma ngeliat 3D. Ini kok kurang oke ya. Ini ya, banyak kan sih. Kalau zaman sekarang ya gue. Kayak gimana? Coba lihat 3D-nya doang. Sedangkan 3D jauh dari kenyataan.
sedangkan gimana ya? Sedangkan 3D itu cuma gambaran. Iya, bukan bentuk nyatanya kayak gitu kan, tapi itu kayak patokan aja. Enggak, di situ tuh 3D cuma 40% Kayak maksudnya gimana dari tuh? interior. Jadi gini, lu kalau masuk interior 3D cuma dilihat sama dosen misalnya waktu gue kuliah gitu ya. Iya. Jadi, kita ngebang-ngebangin 3D. Oh, nih orang jago 3D nih, gila. Hasilnya cakep, renderannya oke. Tapi sama dosen, karena nggak ada nilai pemikiran di 3D, cuma skill. Oh, iya. Ibarat katanya Tapi kayak lo cuma bisa doang, belum mampu ngehadirin jiwa ibaratnya interiornya gini, ke karya lo gitu. ngapain lo kuliah kalau ada apa privat gitu ibaratnya itu apa. Jadi emang yang dinilai fungsi dari si desainer interior itu. Itu kalau dinilai tuh interior ada ide ya. Ini menurut gue ya. Ada ide, terus lo di situ ada sirkulasi udara, ada sirkulasi orang, ada sirkulasi air, ada sirkulasi ya macam-macam lah. Ada titik air, sirkulasi udara, biar keluar masuknya bagus udara, biar rumah lo bersih ya kan, ibaratnya nggak jenuh. Ada psikologi warna di situ banyak. Yang gimana kalau cuma bisa 3D doang ya, kan gitu. Iya. Ya intinya yang dijual kenyamanan apa yang mau dijual ke klien gitu kan. Salahnya klien punya 3D zaman sekarang. Keren nih. Jadinya kayak gini, Bu. Keren. Gitu. Yang dilihat presentasinya doang ya. Iya. Padahal nggak menggambarkan fungsi butuhnya dia apa kan. Ntar rumah lo jadi ngep gara-gara keren doang. Iya, benar juga. Tuh iya. Tahu-tahu karena gara-gara keren pas lo buka pintu langsung toilet. Kayak dicet ayam. Cet ayam jalan-jalan dapur orang. Cet ayam aja. Di gang ada gang. Gue nyari nomor 3 misalnya. Dari nomor 1, 2, langsung 106. Nomor 3-nya mana? Ada. Nah, tapi kalau lo di grafis, orang kan pasti lihat outputnya dong. Cakep nih pamflet. Gue kalau orang awam misalnya, gue ke restoran, menunya cakep ya. Wah, ya inovatif gitu. Misal kayak, piringnya taruhnya gini-gini, cakep nih. Orang kan lihat tentunya, padahal prosesnya. Kalau di gue sih, gue jarang banget desain pamflet ya. Maksudnya kayak poster gitu, paling di Instagram doang. Kalau misalnya ke restoran, lo pasti yang bakal lo lihat tuh menunya. Iya, outputnya. Nah, gue sering menu itu cara lo berjuang pasti ada. Kayak gue kan mikirin sirkulasi udara, psikologi warna, Iya. gitu. Jadi gini, tergantung branding si restorannya. Kayak misalnya gini, gue pernah desain restoran yang khusus jualan es krim, gelato. Es krim tuh kan warnanya lembut, warna-warni, terus warnanya pastel-pastel ya kan. Pink, hijau muda, ya pink, hijau rumput, gitu-gitulah ya. Yeah. Nah itu gue harus ngeluarin sisi softnya itu ke dalam si menu. Ya. Dengan cara ya gue ngambil palette dari warna-warnanya dia gitu. Dan itu pun nggak harus selalu bener-bener plek warnanya blok gede, misalnya warna pink muda kotak gede gitu. Terus di sebelah pojoknya ada lagi warna hijau soft bulat gede, ya nggak gitu juga. Itu malah jadi keras kan, maksudnya kalau lo lihat pink gede keras.
Gimana caranya supaya si kotak warna pink itu tetap soft, ya bisa gue convert jadi kotaknya garis doang outline, tapi Oh, warnanya tetap, aset ya warnanya tetap pink atau tetap si gradasi hijau, gitu. Oh. ya. Dan warna warna dasar dari menunya juga gue pilih yang condong ke putih, kayak abu-abu 20%, abu-abu Mm-mm. 10% gitu. Terus tulisannya juga jangan sampai yang keras warnanya. Misalnya hitam blok 100%, wah jangan sampai tuh. Paling Mm-mm. hitam blok 70% atau 60% gitu-gitu. Beda lagi kalau misalnya gue ngedesain menu makanan restoran kapau. Oh ya kan keras-keras tuh. Iya, yeah, kan makanannya udah bumbu apa ya, rempahnya kan udah nonjok, Oh, ya kan? iya, berarti lu harus menjiwai ininya juga dong. Apa sih? Nah, iya. Yeah. Kanannya itu kan. Ngeluarin jiwa si brand restorannya. Benar-benar. Kayak gue waktu itu pernah desain restoran kapau di Jaksel, Mm. bener-bener oren yang hampir merah, oren kayak yang di background gue nih, Mm-mm. kayak Orang Bata. gitu. Oren bata, terus ketemu kuning, ketemu Mm-mm. apa ya, krem gitu. Jadi emang bener-bener keras, dan makanannya juga ditampilinnya agak gede gitu. Jadi ya tahu sendiri kan, makanan Padang tuh kan kesannya rame. Iya, benar. Ya, yeah. Nah gue ngeluarin itunya gitu. Nah, kalau buat proses layoutnya, Kalau layout, balik lagi sih ke makanan yang dijual. Misalnya kayak dia cuma ngeluarin 10 menu atau mm. 10 kategori yang dalamnya ada 10 menu, 10 menu, 10 menu lagi gitu. Oh, misal drink, minuman, kan ada banyak tuh. Ya, yeah. Tuh berarti si minumannya itu kategori. Iya. Yeah. Nah, kayak kalau makanan kan ada macam-macam ya. Ada appetizer, main course, Ya. Hmm. apa ya, penutup tuh? Diseret. Dessert. Bisa. Nah, ada juga pastry, tapi itu di Yeah. luar dessert. Ada juga kayak cemilannya, apa segala macam. Nah, kalau banyak gitu, gue usahain yang rapi. Tapi Kayak, nggak harus pakai gambar. ah, Harus pakai gambar nggak kalau banyak gitu? tergantung. Biasanya gini, nego Ada sama si, beberapa apa restoran kan dia cuma nampilin gambar menu utama atau enggak menu yang recommended. iya, Pasti ada. ditampilin gambar. Nah, itu Nah. tergantung si yang punya restorannya. Dia mau nampilin yang rekomendasi doang atau semuanya. Tapi rata-rata sih yang ditampilin rekomendasi doang, karena biasanya dia cuma bikin satu A3 terus dilipat 3, tau gak? Pernah lihat gitu? Yeah. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang ditampilin semua biasanya dia emang minta bikin buku menunya gitu. Nih lo pindah dulu. Lihat dulu deh. Iya. Tapi kok sawahnya kagak pindah? Anjir. Kayaknya. Cuma yang ini mirip lu yang pakai peci. Gue kira tadi lu. Ini dari ini film Grand Budapest Hotel. Oh, Ya, yang Abid sama itu yang Coki. bukan. Yang ini mana Udah nih? tersesat. Nah, yang gue tunjuk nih, yang gue tunjuk, Oh, itu. ini yang jadi Voldemort. Oh, di Harry Potter. Iya. Yeah. Sampai mana tadi kita? Iya, makanya balik lagi. Itu apa? Layout. Oh iya, layout. Nah, kalau makanannya banyak banget dan harus pakai foto, biasanya si ownernya emang minta langsung bikin buku. Mas, bikin buku aja karena kita mau nampilin semua fotonya. Ada juga yang, Mas, ini bikin A3 aja, tampilin makanan yang jagoannya doang. Gitu. Biasanya sih gitu. Rata-rata sekarang kafe-kafe tuh bikin menunya digital. Iya, yang di-scan. Iya, yang di-scan itu. Malu waktu kuliah ada proyek yang udah dipakem. Maksudnya?
kuliah. Proyek yang udah ditepakam tuh maksudnya gimana? Gini, kalau gue dulu kan mayor 3 di KJ restoran. Iya. Ya, dosen gue Budina, Subandina. Oh, Budina, iya Nah, tahu. dia pernah bilang kalau lo restoran, nah kalau lauk lo keras, panas, itu warna hidup kuning sama merah, kayak gitu. Mm-mm. Lo lihat aja kayak McD, KFC kan dia main merah, putih, kuning. Iya. Nah kalau lo sop makanannya yang kayak apa ya yang dingin-dingin itu ya warna-warna pastel. Nah jadi kan gue pernah kejebak di satu tugas, tugas TA gue. Oh, yang asrama ya? Iya pantai asuhan. Iya. Nah itu kita sampai mikir, lo pantai asuhan lo mau desain kayak gimana ya? Pertanyaan dosen gue pertama. Lo kalau mau bikin kayak begini, duitnya dari mana? Nah, terus jawaban lu gimana? Ya kan, ada donatur, Terus? ya kan? Terus ini anak panti asuhan kita bikinin prakarya, nanti dijual hasilnya, ya kan? Bikin pentas seni, nanti donasi-donasinya kita jadiin hasil. Jadi sampai ke situ pun kita juga harus dipaksa mikirin kalau desainer interior ya. Gitu. Gue baru tahu nih lu mikirin keuangan orang juga ya. Benar. Jadi kayak, wah lo nggak bisa ngikutin klien lu 100%. Contoh kayak, wah gue pengen ini nih, lantainya kayu. Tapi lo ada budget cuma segini. Ya gue cariin keramik yang model kayu gitu. Oh, iya di gue juga ada gitu, Bob. Oh, di DG juga ada. Iya, kayak misalnya lo tahu minuman kaleng yang kayak Pocari Sweat gitu. Aslinya kalengnya kan polos, warna aluminium. Betul. Iya. Baru kemarin gue dapat proyek bikin kaleng buat kopi pakai bahan yang kayak gitu. Dia pengen ngeprint di kaleng, sedangkan biayanya mahal. Iya. Akhirnya diakalin. Pakai stiker aluminium foil. Kayak gitu. Jadi emang harus ada kompromi. Di interior juga gitu ya? Iya, kayak begitu. Nah itu sampai ke apa? Apalagi yang kayak restoran misalkan. Balik lagi. Nah ini lo jual apa di restoran lo? Misalnya restoran Jepang lah ya. Kan? Lihat desain, wah oke juga nih restorannya kan. Ya, lo berani jual menu lo berapa ya, satu makanan. Ambil contoh kayak sushi, lo jual berapa? 70.000. Laku berapa ya dalam sehari, dalam sebulan nutup gak buat bayar desainnya kan gitu. Lo pikirin juga. Selalu masang AC-nya 5. Lihat lo hitung berapa watt, nutup gak biaya listriknya. Nah, gitu. Iya. Oh lo sampai segitunya juga ya, sampai mikirin duitnya ya. Nah emang, wah gue nggak tahu tuh pertanyaan menjebak apa emang harus begitu. Tapi sih di dunia kerja kayak begitu. Kayak AC juga, nih lalu lalangnya sedikit kasih aja yang segini PK. Gitu. Oh gitu. Nih lu libur begini, lepas job-joban liar. Kemarin gue dikasih ini, temen gue nge-DM lomba redesign logo podcastnya Panji kemarin. Panji Pragiwaksono. Iya, masa Panji manusia milenium? Panji. Gue kira Panji sang penakluk. Ya, desain ular dong. Kayak gimana tuh? Jadi awal mula itu temen gue ngasih di DM. Terus gue lihat-lihat, karena langsung kepikiran idenya, gue langsung sketsain. Berapa hari kemudian baru gue eksekusi.
gitu. Nah, tapi yang dikasih kirim ke Panjinya ininya hasil jadi. Hasil jadi sketsanya gue kasih lihat di belakang. Kalau lo lihat postingan Instagram gue yang terakhir tuh, yang logo itu ada logo, ada maknanya, ada apa alternatif warna backgroundnya, terus ada apa video bumper buat sebagai syaratnya, sama mock up tuh kayak gimana sih dia kalau ditaruh di baju, gimana sih dia kalau ditaruh jadi pin atau ditaruh di gelas gitu. Di interior market lah ya. Iya, bisa per potongan. Oh, potongan. Iya, Enggak dong. Market dong. kalau market kan udah jadi. Kalau ini kan seolah-olah jadi. Ya 3D. Nah, iya dah kayak gitu dah 3D deh. Gitu. Nah, cuman gue kasih lihat juga sketsanya karena emang gue kalau bikin logo tuh selalu di sketsa dulu. Gitu. Jadi gue udah dari kuliah udah kebiasaan kalau bikin logo tuh selalu presisi. Jadi kalau emang ada pas gitu. apa? Kiri kanan pas, harus presisi. Apa gimana? Nggak selalu kiri kanan pas, tapi minimal kalau emang dia persegi harus persegi, bener-bener persegi. Kalau emang dia bulat harus bener-bener bulat, nggak boleh oval, nggak boleh itu. Nah, gue kebiasaan kayak gitu. Jadi makanya kalau lo lihat logo yang gue bikin itu, atau mungkin logo-logo yang sebelum yang pernah gue bikin, pasti gue selalu pakai grid, garis-garis pembantu, supaya orang tahu bahwa ini tuh ngambil bentuk dari bentuk dasar lingkarannya segini, dari bentuk perseginya segini gitu. Iya, iya. Baratnya sketsanya lo kok tampilin gitu ya. Iya, proses jadi bentuk kayak gitunya. Prosesnya ya, betul. Banyakan kan klien sekarang lihat IG, nih saya mau yang kayak begini. Padahal belum tentu cocok. Belum tentu bisa, gak cocok. Belum tentu bisa tuh, si desainernya belum tentu bisa ngerjain, atau budget si klien belum tentu bisa akomodasi. Ya, pertama budget, lingkungan. Gitu. Faktor eksternal lah ya. Iya, betul. Nah, ada tuh kalau di bidang, ya kebanyakan yang udah pros ya, yang gue lihat yang pro gitu, waduh sampai mikirin pakai tenaga matahari loh. Apaan, listrik? Iya. Buset. Sampai dipikirin. Pakai panel surya. Ada yang desainnya atapnya bisa kebuka. Wah, anjing. Itu di Indonesia? Indonesia yang kemarin kita lomba. Buset. Kita pengen ada yang air limbah diproses, saya jadi air bersih lagi. Kayak begitu. Wah, itu tuh juaranya pasti itu tuh. Nah, yang gue tangkap ya interior nggak cuma modal keren. Tapi yang begitu-begitunya. Nah, iya, kalau di mata gue kayak gitu. Gue pernah lihat YouTube, dia rumah kecil, tapi furniturnya bisa, mejanya dilipat, ntar jadi kursi, ntar ininya diangkat, lemarinya jadi tempat tidur, ininya menjawab semua kebutuhan. Tuh, wah, gue bilang, cakep. Desainer IKEA kali, Bob. Karena ada IKEA, jadi cakep semua udah rumah lu. Kalau ya cakep, harganya juga cakep. Cuma enggak mikirin sampai ke situ, wah keren. Iya. Kayak gitu. Tapi lu tetap selama pandemi selain DG apa yang lo itu gambar kan kayak kalau gua gambar yang lo lihat di IG ya gambar-gambar gitu doang gua kalau lagi senggang. Paling gue ini kemarin si Awal sama si Raja kalau misalnya minta ajarin foto baru gue dateng, kita foto bertiga gitu, tergantung kebutuhannya si Awal kan sekolah jurnalistik tuh kuliahnya, ada pelajaran fotografi. Nah dia minta gue yang bimbing, jadi gue ngajarin dia cara ngambil foto kayak gini, cara ngambil foto kayak gitu. Terus kalau siang ngambil fotonya gimana, kalau malam ngambil fotonya gimana gitu.
Biar nggak ini aja ya, nggak mati ya pas corona ya. Iya, soalnya kan si awal kan kuliahnya online. Jadi kayak cuman ngirim tugas gitu. Nah, berhubung tugas fotografi dia nggak ada kameranya, nggak tahu juga mau nanya sama siapa, jadi sama gue gitu. Hmm, Si Raja sih mau ikut-ikutan aja, soalnya emang hobi juga dia, bakat juga tuh si Raja foto. cakep juga sih ya. Mm-mm. Gue lihat di IG-nya. Cuma lu suka bikin ini deh, hal-hal apa selama corona gini. Aduh, yang bikin asal aja lah di komputer. Logo apa kayak logo tim sepak bola, logo apa gitu. Kalau Kagak, kepikiran, keren juga nih. Enggak. kagak. Paling gue tadi tuh ngedit apa ya, intro lagu buat podcast kita. Oh, ya kan kadang suka gitu kan. Iya, iseng aja. Iya, yang iseng-iseng gitu. Iya. Gue juga kadang di rumah juga gitu. Cuma gue nah, balik lagi sih mati kreativitasnya. Soalnya kita nggak ada yang ditanya. Udah capek di kerjaan. Satu itu, yang kedua rumah kita kan jauhan nih. Jadi Iya, kayak nggak bisa ngobrol, bikin ini yuk, bikin itu yuk, nggak bisa, susah. iya. Terkendala Kayak eksekusinya. kayak yang dulu gue ibaratnya apa stick ini aja stick es krim misal bisa jadi apa gitu kan. Kalau Mm-mm. sekarang gue dikasih nih bikin ini, waduh bingung gue bikin apa. Nah, ini kayak gitu. Ada ini apa? Tetap gambar loh. Gambar jarang banget gue, foto paling gue. Ini foto ya. Mm-mm. Nah, malah gue interior gue yang jarang. Iya kalau Kayak nge-layout gitu-gitu jarang. soalnya udah sumpek. Untuk kan kerjaan kita kan. Maksudnya lo kerjaan lo interior, kerjaan gue grafis gitu. Udah sumpek aja. Lapangan. Gue tukang-tukang. Jadi juga kalau nggak ada main-main sepi gue. Sama, gue juga nggak ada yang dikerjain kalau nggak ada main-main. Bingung mau ngapain. Ini gambar kayak di Instagram. Bos aja kata bini gue gambar gitu mulu. Gue pengen komen gitu, cuman gak enak aja. Ganti kayak gambar apa kayak kalau nggak skillnya apa kayak melukis kayak gitu. Bingung gue. Ngelukis buah dong, Enggak. kayak kayak apa ya? Siapa ya? Mr. Bean Oh, nomor. yang ngelukis buah. Oh, gue kalau realis nggak bisa kan. Hancur gue. Ya paling gitu-gitu aja kalau nggak ada ini. Makanya gue excited banget sih sama main-main nih. Ngisi kekosongan. Iya, band gue mati Bob. Ah, masa Boy, bukan bukan mati ini, mati suri. Jadi bukan mau bubar kan? nggak bubar, cuman anjir kapan ya ada waktu bareng-bareng lagi gitu, ngegarap lagu bareng lagi gitu. Belum ada aja. Kita emang nggak ketemu orangnya apa yang nggak ketemu idenya. Satu, ketemu orangnya pun udah jarang. Paling kita di grup WhatsApp, grup IG gitu. Cuma kalau ngebahas lagu tuh selalu mentok, selalu ya udah yang penting enak, ya udah yang penting enak. Ya gimana ya, kalau nggak ketemu kan jadi nggak tahu enaknya di mana gitu. Iya sih. Baru mau ajak temen main. Caranya kapan-kapan lah. Jadi tamu. Nah, gimana? Oke lah, Di. Oke Bob. Oke, Di. Thank you. Oke, thank you Bob. Selamat malam. Malam. Ini tinggal live kan? Ya.